itu tadi adalah kaitan bahwasanya tidak ada sejarah yang tanpa isian budaya. Selalu sejarah budaya itu adalah selalu berkaitan, sesuatu yang terkait, betul. Karena apa? Karena yang memang kebudayaan itu adalah sesuatu yang tidak hanya menjadi tontonan, tapi ya, jadi diri, jadi tuntunan. Bahkan kalau perlu jadi tontonan. Bintang wong kapan ono itu budaya. Ini kita kaitkan itu ya. Begitu juga zaman Erlangga yaitu Kahuripan, begitu juga nanti zamannya dipisah kedua kerajaan itu ya Kahuripan ini menjadi Jenggolo Panjalu. Kemudian ada lagi yang namanya kita kenal dulu adalah Singosari. Singosari yang dikalahkan oleh Jayakatwang, kemudian berkembang oleh Raden Wijaya itu menjadi Mojopahit. Nah, Mojopahit inilah yang merasa dirinya ini adalah pengejawantahan atau bersatunya kembali dua kerajaan yang dipisah oleh Erlangga. Ini akan menjadi kerajaan yang sangat besar, terbukti menjadi kerajaan yang menguasai dari Madagaskar, Thailand, sampai di pulau-pulau kecil yang ada di Filipina dan sekitarnya itu adalah wilayah Mojopahit. Nah, Mojopahit itu ya kebetulan sekali kalau kita lihat peta terakhir yang dibuat oleh Michael Pond itu Trowulan terakhir. Ini ibu kotanya. Tapi melihat petanya kalau saya lihat itu 60% lebih itu di wilayah Jombang. Cuma titik nolnya Trowulan. Ya, ini gambaran bahwasanya kita juga masuk bagian dari kerajaan Mojopahit. Ya, titik nolnya di sana, gitu lah. Nah, kebudayaan ini ternyata kemudian tinggalan dari Mojopahit. Seperti Sandur Mandura itu juga cerita Panji, kesenian Panji. Wayang Topeng Jatiduwur juga Panji, ya. Dan lain-lain, ada wayang Krucil, ada wayang ini. Itu juga banyak yang menceritakan cerita Panji di samping cerita Menak. Cerita Menak itu cerita keislaman. Jadi ini juga Kentrung juga begitu ya. Kalau Kentrung banyak ke cerita Menaknya tentang Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengembangkan menjadi cerita Menak, cerita Panji. Dongeng-dongeng Panji menyebar di Jombang dan sebagainya, sehingga kaca Jombang akan nilai-nilai budaya yang dikembangkan oleh kerajaan itu, ya. Ini gambarannya. Sehingga karena Jombang ini dulu setelah tidak menjadi pusat kerajaan titik nolnya, Mojopahit kan, nah, orang-orang ini biasanya orang-orang oposan itu yang gak sepakat dengan pola pemerintahan itu. Oposisi kalau ya, sekarang oposisi itu kan ininya, tapi orangnya namanya oposan gitu. Oposan ini sembunyinya banyak di Jombang. Bromo Cora sih dan yang di Jombang. Karena Jombang itu juga bekas kerajaan yang begitu besar. Sehingga Jombang isinya orang keras-keras. Oposan kan itu orang yang keras. Jombang itu orang keras ketemu orang keras, ya. Sejak zaman sebelum Mojahit sampai zaman Mojopahit, ya, dan seterusnya itu. Apalagi kemudian berlanjut kepada masa setelah Mojopahit. Wah, ini dikuasai orang keras, makanya kemudian oleh para wali, ya, mereka membuat sebuah tempat rapat atau bertemu para wali itu ada di Kabuh. Iya, ada makam Jaladri namanya. Oh, makam di Gunung Jaladri. Iya, makam Jaladri yang ada di Kabuh, ya. Itu Sumber Gondang, ya, misalnya. Nah, kemudian yang dikenal juga di situ yang penting adalah di Sumber Gondang adalah ini, ada Medander. Itu karena itu punya sejarah yang berlapis-lapis di situ. Sejak masa Erlangga ketika berkeraton di Wotan Mas di Gunung Penanggungan dikalahkan Ratu Tulungagung. Tentang Medander yang maksudkan adalah perang. Ternyata sebenarnya adalah
dari situlah muncul peran kebudayaan yang sangat besar. Termasuk tadi cerita Panji, karena Erlangga ya, Erlangga itu memisahkan kerajaannya menjadi dua, itu kan akhirnya kecewa masyarakat, kecewa para begawan. Karena apa? Kerjaan begitu besar dipecah jadi dua pukaran terus. Akhirnya apa? Lemah. Walaupun kemudian Kediri yang berjaya, sampai punya Jayabaya, sampai punya ini dan seterusnya, ya. Dan akhirnya ketika ya, itu pemisahan ini diabadikan oleh pujangga-pujangga dalam dongeng-dongeng Panji, seni Panji seperti wayang topeng Jati Dhuwur, seperti dongeng tok ugel. Kalau di sini ada yang mengatakan otak ugel, ada timun emas, ada keong emas, macam-macam. Itu semuanya adalah cerita Panji yang andi-andi lumut. Berpisahnya dua kekasih, dipisah, dan ini mencari berkelana. Makanya muncul tari kelono, berkelana itu mencari apa? Kalau di namanya siapa yang dicari? Itu kalau aslinya Panji Asmarabangun itu adalah dengan Galuh Condrokirono. Tapi dalam cerita itu menjadi macam-macam. Ada menjadi Dewi Sekartaji. Kalau ini menjadi ya, ada Kudawanengpati sama Kumodoningrat. Nah, namanya ganti-ganti. Ada Keriting Kuning sama Andi-andi Lumut dan seterusnya, itu macam-macam pokoknya. Ya, itu cerita-cerita itu di Jombang bukan main. Di Jombang. Lahirnya ini di Jombang cerita seperti itu. Sebenarnya ya Majapahit. Tapi nggak tahu kok membekasnya itu di Jombang. Di Jombang. Iya. Jadi makanya di Jombang. Kediri sebagai tempat lahirnya itu nggak sebanyak di sini kesenian Panji. Begitu juga Mojokerto yang menjadi titik nol itu tadi. Nggak sebanyak di sini. Ya. Cerita-cerita itu ya. Nah, dari sinilah kemudian budaya kita itu menjadi budaya yang sangat kaya di Jombang itu. Jombang. Tadi orang-orang itu yang keras-keras ya oleh para wali kemudian dikirim orang-orang, termasuk dalam cerita Kebukicak Karangkejawan. Ya. Kalau orang-orang mengatakan itu kan legenda. Kalau saya mengatakan bukan legenda itu. Saya mengatakan bukan legenda. Itu memang itu ada. Pola sejarah ala Jawa. Mungkin menurut ilmu Barat, Amerika maupun Eropa itu bukan sejarah. Tapi orang sini, loh, sejarahnya seperti itu. Sejarahnya, makanya saya tidak pernah mengatakan itu legenda, ya. Itu adalah sesungguhnya, walaupun umpama topeng itu ya asli, cuma kejegur lumpur ya, diresiki lumpur baru nanti yang asli lihat. Leres. Jadi perkataan Jombang itu ijo abang itu apa maknanya, Pak? Itu versinya macam-macam, sampai 18 macam ya. Iya. Salah satu yang paling umum itu adalah yaitu tadi adanya cerita Kebukicak Karangkejambon, ya. Yang Kebukicak itu mewakili ijo, yang Sorontanu mewakili abang. Ijo ini mungkin kaum agamis. Ijo. Nah, kok kaum yang lebih agak dekat dengan lebih dekat kepada spiritualis sang penciptanya gitu ya. Abangan mungkin orang yang Brahmacora tadi. Oh bukan, kalau di sini ya salah satunya itu ya. Bukan, abangan kalau di Jombang itu diakhirkan bukan itu. Kayak nasionalis. Oh, nasionalis. Agamis nasionalis. Bisa. Jadi bukan Brahmacora. Ya memang dia lebih mengacu tidak kepada agama-agama secara fisik, tapi lebih kepada adat istiadat, sosial budaya, nasional lah, nasional, lebih menghargai kepada tinggalan-tinggalan budaya dari ininya, sehingga di sini sebenarnya bisa bekerja sama, tapi kadang-kadang kan bertentangan. Nah, dalam hal ini kemudian Jombang itu termasuk kenapa itu? Kalau di cerita Kebukicak itu kan katanya ya itu terakhir itu terjadi pertempuran. Sorontanu dengan Kebukicak itu kan masih hubungan saudara sebenarnya ya. Apalagi perguruannya, gurunya sama Kiai Sumoyono yang sekarang makamnya di Jukir. Jukir itu
Masa ngarang, masa gak sejarah. Ini kan ada ini. Ada makamnya dan makamnya. ceritanya ada. Waktu itu ketika terjadi pandemi, kayak kalau kemarin apa pandemi Covid ya. Covid. Kalau Covid. zaman itu pandemi pokoknya bakebluk ya. Di Bagebluk. Mojopahit Barat ini ya. Jadi itu Ki Sumoyono, gurunya apa Surontanu maupun gurunya Kebo Kicak. Ini. Itu wah itu perlu ono sing anu lah diprojo. Itu tolong Surontanu, aku golekno kewan sing warnanya putih. Ini. Akhirnya dia nyari nggak ketemu banteng, diarani banteng teracak kencono, sikile ku keemas-emasan gitu ya. Baik, wah sekian untuk penggantinya, tidak boleh Bu, katanya putih, nanti kita carikan lagi yang putih. Iya. Nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa kayak ini sudah kepada gurunya, nggak mau dia, pokoknya dia lari gitu aja. Makanya ketika Kebo Kicak itu pulang dari Mojopahit karena dia adalah pengganti ayah Surontanu, Ki Ageng Surono, sebagai Tumenggung Mojopahit Barat, ya, Barat yang ini harus mengamankan berantas mulai dari Mojokerto sampai Kediri. Itu dia pulang, terus dimintai gurunya, Kebo Kicak, tolong dulurmu ya, saudaramu itu kamu nasihati, suruh itu bantengnya itu untuk kita, karena banteng itu berbahaya. Berbahaya. Bahayanya apa? Deloken dhewe kan nggak tahu iso. Lihat sendiri. Itu antara lain gitu ya. Pokoknya kan perdebatannya itu kalau saya mau detail ya, tapi ini nggak mungkin detail. Itu adalah tentang akidah. Ini perintah guru Surontanu. Ya perintah guru tapi kan nggak begitu tadi. Asalnya minta yang putih, ini nggak putih kok ini loh. Nah, itu loh. Ini sudah punya apa janji setia sama saya loh. Janji setia kok sama banteng. Apa yang nggak tahu tak itu di teracak itu kakinya itu adalah ada siluman bantang boyo sama lirik boyo. Itu yang dulu adalah ayahnya itu membunuh ayahmu Ki Surontanu. Itu Ki Ageng Tumbung Surono. Tapi buat cemrep ya. Cerita anu. Beritahu. Oh, udah tapi nyatanya baik sama saya, ngono loh. Nggak bisa. Itu sama kamu mau percaya kepada setan. Itu kan jin itu. Harusnya dan sebagainya. Akhirnya perang sampai lahirnya apa Parimono, lahirnya desa-desa yang macam-macam yang ada ini sampai lebih dari. Jadi nama Kebo Kicak itu aslinya ya masih berupa manusia nggih, bukan ya itu bukan gambarannya selama ini saya tahu itu manusia berkepala. Tafsiran orang-orang kan begitu ya. Dari bahasanya karena apa? Ketika dia akan mencari ayahnya di Mojopahit, dia di tepi hutan ketemu orang yang bertapa. Ditanya, "Mbah, jalan ke Mojopahit itu mana?" Meneng gak jawab wong topo ya. Oh. Kita koni ping telu gak jawab diicak-icak enggak sih? Iki arek enom icak-icak kelakon caca wong tuwek kelakone koyo kebo ae. Oh, disabdo lah kasarnya. Terus kalau orang Rudruk wajahnya langsung jadi kerbau gitu ya. Tapi ada versi yang lebih yang lebih masuk akal menurut saya. Dia itu anak yang betul-betul bagus sebenarnya. Ya, ajaran ibunya, ajaran gurunya, ajaran Pak D-nya yang merawat sejak bayi itu bukan main. Yang nyabda itu ternyata kan baik dia. Banyak sendiri. Ibunya yang namanya Wandan Wanguri itu adalah anaknya Ki Ageng Buwono. Ki Ageng Buwono yang bertapa tadi. Ya, itu tadi. Jadi sebenarnya Ki Ageng Buwono adalah Tumenggung sebelum Kebo Kicak. Ya, yang meninggal karena diingatkan begitu nggak mau, nggak bisa. Pokoknya saya sudah janji setia. Janji itu kalau dengan
binatang yang itu dengan Nggih, jin kan nggih. nggak boleh Nggak misalnya. boleh, nggih. Kejar sehingga lahirnya banyak kota-kota dan salah satunya katanya terakhir adalah di Blumbang Gelombang. yang ada di sekarang desa Jombang. Oh ya, sekarang Jombang. Nah, Blumbangnya itu di Kauman Lor, Pasar Legi. Nggih, nggih. Ada koplaan kan turun. Nggih, nggih. Itu dulu Blumbang. Oh, langsung. Nggih, nggih. Ya, itu dulu Blumbang. Itu dulu Blumbang. Di situ ada yang mengatakan Sampio itu podo mati nih. Nggih. Tapi sebelum mati itu mengeluarkan Surontanu cahaya merah, Kebukicak cahaya hijau. Oke, jadi Ya. itu Ilmu dari pancaran ilmunya. Jombang sendiri dia apa? Hijau abang itu Karena pertempuran peperangan apa? Pertempuran dua tadi. Kebukicak sama Surontanu. Ya. Kebukicak sama Surontanu. Ya, itu. Nah, tapi ada versi lain mereka tidak meninggal sebenarnya. Ya, tidak meninggal, bisa disadarkan akhirnya, kemudian Surontanunya bisa disadarkan, Kebukicaknya akhirnya yang menjalani hidup yang baik. Nah, apakah dia ini ada versi yang mengatakan enggak, Surontanu itu Kebukicak itu dikatai sebagai kerbau, kebu, icak wong tua yang ternyata kakeknya malu mas, kayak sondek rai. Dan karena dia anak yang cerdas, pintar, terampil, akhirnya dia membuat topeng yang siap pakai lah. Kalau digunakan langsung ngomong silat itu lah ya, ya seperti itu. Kalau dia muncul butuh menyembunyikan diri, dia pakai itu topeng. Iya. Jadi muncul tadi seni apa? Wayang topeng gitu tadi. Oh Bukan dari itu ya. Topeng ya. Oh itu sudah jauh. Iya, sebelum beda. Pedang Kapulan tadi. Iya. Ini beda memang gitu. Jadi dia itu tidak kok berubah wajahnya jadi kerbau. Iya. Tapi dia menyembunyikan dirinya karena dia dicap kerbau. Iya. Dia membuat aku Dia pantas topeng. ini sebagai penyesalan dirinya. Oh gitu. Penyesalan diri. Dan ketika dia itu memakai itu, berarti dia membantu kebenaran yang diinjak-injak oleh kejahatan. Dia membantu. Di mana saja ada itu, dia muncul sebagai penolong hal-hal yang sifatnya dijajah oleh kejahatan dan sebagainya. Superhero lah. Kalau sekarang mungkin superhero. Ya. Nah, itu salah satunya itu. Tapi masih ada versi lain itu katanya dari Yoambang Warawijaya ketika melengsar dia ke Ringin Condong, itu salah satunya. Di situ lama banyak memberi nasihat, banyak memberi ini, bahkan ilmu, sehingga kayak menjadi padepokan. Sehingga ada padepokan yang marah, muridnya banyak yang ke situ, nantang, tak lebih kok. Oh Yoambang. Jadi untuk apa ya, yang selama ini sudah dilakukan Dinas Kebudayaan Jombang yang sudah disahkan sebagai budaya asli Jombang itu contohnya apa Mbak? Banyak ya. Satu yang istilahnya sudah ditetapkan sebagai WBTB. WBTB itu warisan budaya tak benda, berupa karya seni atau karya upacara adat. Nah ini yang sudah disahkan itu Sandur Manduro yang berada di Kabuh. Ya, di Sandur ya, di Kabuhnya ya, di Manduronya. Di Manduro ya. Kemudian yang kedua adalah wayang topeng Jatiduwur. Wayang topeng Jatiduwur yang ada di Jatiduwur Kesamben. Kecamatan Kesamben. Ya, cuma dekat Jatiwates kan. Okay. Dekat pojok kulon itu loh ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang sudah disahkan adalah ini baru tahun ini disahkan adalah Remo Boletan. Remo Boletan itu remo yang dikreasi oleh Pak Amenan atau Sastro Bolet Amenan, seorang pelawak, ya penari remo, pelakon ludruk yang bagus itu ikut di kecamatan pun ini. Itu kalau itu Jombangnya ya, karena dia tinggal dulu itu asalnya di asalnya di Kepanjen ya. Ya itu masuk di gang terus pindah ke Sengon, tapi kan masih ikut kecamatan Jombang. Ya, jadi itu. Kaliwungu, asalnya Kaliwungu pindah ke
ini tadi ya. Yang keempat, namun. Kemudian yang keempat ini apa? Upacara unduh-unduh. Upacara unduh-unduh Itu di gereja Kristen Mojowarno. Itu ada upacara unduh-unduh, itu syukuran panen. Oh, syukuran panen ya, kayak sedekah bumi gitu. Iya, cuma yang mengadakan itu gereja, pesertanya itu ya masyarakat situ, Islam maupun Kristen ikut, gitu ya, bareng-bareng rukun di situ. Tapi akidah ya tetap masing-masing. Ya. Selain itu sebenarnya kan ludruk itu pun asli Jombang sebenarnya. Ya. Tadi yang keempat tadi apa? Remo Boletan. Remo Bolet. Yang keempat, jadi yang kelima. Ini apa namanya? Tadi itu yang kelima itu, empat ya itu tadi sudah ya, Remo Boletan yang sedang akan diajukan, tapi kemudian kemarin ditolak itu ini apa namanya? Wayang Potehi. Wayang Potehi dari apa namanya? Ini Budo ya. Itu semacam wayang kulit itu. Wayang Potehi itu kayak wayang golek gitu ya. Oh, kayak yang golek. Iya, itu kayak di ini kelenteng Budo. Kelenteng Sangkyong itu ya. Tapi ditolak karena wayang Potehi itu ada di mana-mana katanya. Ya. Jadi nah ini harus apa kalau misalnya dipelajari apa yang lebih spesifik yang ada hanya di wayang Potehi Jombang gitu ya. Ini sedang dibuat. Kemudian yang ini juga besutan, Mas. Besutan ya. Besutan. Ini ya besutan. Besutan itu semacam komedi besutan ludruk. Itu adalah cikal bakal ludruk. Sebelum jadi ludruk itu jadi besutan dulu. Jadi besutan itu cuma pemainnya 5 orang, 4 orang, 5 orang tanpa gamelan. Oh, tetap gamelan. Tetap gamelan. Justru sebelum ada ludruk ada besutan itu. Gitu. Sebelum besutan lerok kan itu. Seni lerok dengan besutan. Nah, kalau sampean ingin tahu besutan, tokoh tua yang masih hidup sekarang itu adalah apa namanya, tokoh yang dulu memerankan Rusmini zaman Jepang. Zaman Jepang gitu. Masih hidup dan sehat. Ya. Walaupun rada lali titik. Tapi nek kon parian wah wis disuruh ini cerita masih sangat ingat ya. Tajam ingatan itu. Sinten lho? Masih. Itu Pak rumahnya Gongseng Gudo. Oh, orang Gudong ini. Ya, Gongseng orang Gudo, yaitu Pak Tajib. Pak Tajib Gongseng Gudo itu yang sampai sekarang masih hidup dan masih sering dibuat untuk disuruh nerangkan dan sebagainya. Semoga saja nanti di lain waktu Abah Nasroh bisa mengajak untuk bincang-bincang tentang kebudayaan di Pelosok Media. Oke lah, banyak kok. Iya, sangat banyak. Ya. Nah, kenapa ludruk kok nggak ikut di Jombang? Kita merelakan ludruk itu karena memang asli Jombang, karena pengembangan dari besutan. Tapi karena kemudian di Malang juga kemudian berkembang ke Malang. Di Mojokerto orang Cak Durasim saja, orang Kalibungu bikin ludruknya di Surabaya. Gitu. Budi Wijaya. Nama ludruknya bukan Wijaya, ludruk apa namanya di Surabaya sana zaman yang di TVRI dulu itu apa? Itu kan ludruk sekarang itu ya. Ludruk sekarang. Nah, itu. Nah, ludruk ini kemudian apa ya? Kalau ada festival tiap tahun dulu itu saya selalu biasanya juri gitu ya. Itu kadang-kadang orang Jombangku kadang diambil grup ludruk. Maka bisa kebuatan apa, mempunyai kebuatan apa, mereka nyewa orang Jombang. Orang Jombang malah. Grup itu kan. Nah, Jombang sendiri yang masih eksis itu ludruknya Mas Didi, Budi Wijaya. Antara lain ya, Budi Wijaya salah. Nyantu, ya lainnya juga masih ada sekitar 40 lebih ludruk di Jombang. Yang masih aktif. Tiap pentas tetap ada. Ya minimal Agustus pentas semua. Pentas semua gitu. Agustus pentas semua. Nah, liane Agustus yo ono sing payu ono ora kan gitu ya. Tapi mereka itu payu gak payu jek gawe ludruk bukan main.
Itu loh menurut saya. Sudahlah. Itu adalah makanya ludruk tidak diajukan sebagai warisan budaya Jombang karena sudah kita menghargai daerah lain menghargai Surabaya. Ya, Surabaya sendiri mengakui bahwa itu dari Jombang. Festival pun mereka sering mengadakan, saya sering juri juga dari provinsi itu. Tapi pemainnya dari Jombang ya? Ya enggak semua. Enggak semua. Gitu. Kayak Malang itu bagus-bagus juga, Batu ya, walaupun ada dari Jombang. Ya, itu tadi jadi kita relakan. Ini yang sedang kita ajukan WBTB itu adalah Kungkum Sinden Sendang Madi. Kongkom Sinden Sendang Mati. Oh, iya. Jadi tiap bulan Suro setahu saya ini. Iya, ya pokoknya mandi. Kongkom itu mandi. Mandi. Kongkom ya, kongkom itu. Dulu ya. Itu yang kita ajukan. Nah, lepas dari itu sebenarnya adalah bahwasanya seni budaya Jombang itu memang sangat kaya. Dan kita luar biasa, selalu menemukan terus hal-hal baru. Ya, hal-hal baru kita temukan. Ternyata dan sudah melahirkan kesenian Jombang ini, melahirkan berapa S1, sarjana S2, S3 itu ngambil dari kajian dari seni budaya Jombang ya, saudara. Ini bukan main. Nah, oleh karena itulah makanya kita ketahui sebenarnya yang namanya seni budaya itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya. Dan sekarang Jombang sedang membuat perda pemajuan kebudayaan juga. Tapi sebelum itu Jombang sudah memiliki yang namanya PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah ini Jombang. Ya, Kabupaten Jombang ini. Yang di pokok kebudayaan itu sebenarnya kita nggak hanya ngomong seni kebudayaan itu. Itu ada 11 borang, 11 objek pemajuan kebudayaan. Ya, yang pertama ini yang ditangani ini semuanya ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bagian atau di bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan itu ada tiga ini kalau dulu namanya Kasih, sekarang namanya Pamong Budaya. Nah, kalau Pamong Budaya Seni itu dirangkap oleh Kepala Bidang Kebudayaan Mas Heru Cahyono. Dalang terkenal ya. Mas Heru yang itu yang kapit gitu. Ya, itu seniannya, keseniannya, borang seninya. Nah, sedangkan khusus borang cagar budaya itu ditangani oleh Pak Puji. Pak Puji ini dulu pengganti Pak Iswahyudi ya. Ini yang khusus cagar budaya. Yang ini banyak berhubungan dengan TACB ya. TACB itu tim ahli cagar budaya itu menetapkan apa yang pantas ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau ini yang akan wajib dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Jombang. Nah, yang dari 11, yang 9 ini ditangani oleh yaitu Pamong Budaya, Pengembangan dan Pelestarian Budaya dan Sejarah. Itu Pak Anom Antono. Dalang juga. Yang tahun kemarin itu teragendakan Berantas Acarita. Ya, betul. Itu bersama BPK ya. Kan BPK kerjasama dengan Dikbud. Nah, Pak Anom itu yang termasuk nangani itu. Yang ditangani Pak Anom itu masih banyak manuskrip, Mas. Naskah-naskah kuno. Kita punya pondok pesantren sekian banyak naskah-naskah kuno yang belum terekspos, belum dibaca orang, belum ditransformasikan. Jadi kalau ini didata dengan baik, nanti orang akan mencari-cari apa artinya, isinya kayak apa. Tradisi lisan yang namanya ngeludruk itu tradisi lisan, Mas. Ya itu seni, tapi tradisi lisan parian ya ada. Terus yang namanya ludruk itu naskah apapun, ceritanya apapun tanpa naskah. Hanya treatment, kok awak mengene melaku rono ketemu kegasaan, terus kok kamu kalah melayu rono. Nah, hanya begitu.
tapi menjadi sebuah pertunjukan yang kayak yang sudah ada di kepala. Kecerdasan asli Jombang ini ya. Nah, ini satu hal. Ini lu ada tradisi lisan, termasuk ya coba jabu, dungo-dungone wong Jawa. Nah, kalau yang menurut yang saya kenal itu ada orang mengatakan yang paling mandi Pak, kulhu sungsang. Kulhu sungsang, kulhu diwalik Pak. Mocone ketburi. Wah. Aneh-aneh ya. Terus ada lagi adat istiadat. Adat istiadat ya masih berlaku atau yang sudah hampir punah ya kayak gugur gunung, bendung susu itu kerja bakti ya soyo nek ana wong gawe ya rewang nek ana wong duwe gawe soyo nek wong ana gawe omah dan sebagainya itu bagian dari adat istiadat ya, dan sebagainya. Ada ritus itu ya ini pelaksanaan upacara adatnya itu kayak apa itu ritus ya pelaksanaannya. Ini dimulai dari ini struktur tampilannya itu. Kemudian ada pengetahuan tradisional, makanan khas kini ku ya apa, minuman khas kini ku ya apa, jamu-jamu asli kok ya apa, semua itu ada dan kita sudah punya catatan yang tebal banget untuk itu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi teknologi tradisional, caranya numbuk padi dengan lesung, caranya ini sampai kemudian yang lebih itu adalah ini ya. Kalau seni sudah bahasa yang kita omongkan bukan bahasa Indonesianya, bahasa Jawa Jombangan antara besutan sama ludruk gak sama. Kalau ludruk kan gini katanya bisa kalau besutan katanya bisa ada cekoknya. Iya. Dek, aku ini kata kalau utangan, apa utangan mana sejak? Itu adalah besutan, beda. Ya, baru lagam bahasanya beda. Permainan rakyat, dolanan arek cilik-cilik sampai orang besar itu ya, nyanyian dolanan, ya dan sebagainya. Itu kan banyak sekali. Ini juga kita data sudah olahraga tradisional. Termasuk mungkin pencak silat yang pakai dor. Pencak dor ini. Itu ya. Itu adalah masuk budaya. Kenapa? Karena dia kita bumi sama cidor, kan gitu ya. Pakai kendang cidor dan sebagainya. Dan itu seni yang diutamakan bukan membunuh orangnya kan gitu ya. Kemudian olahraga tradisional seperti itu. Nah, kalau cagar budaya ini yang khusus ditangani. Kalau itu Pak Anam yang lain, yang cagar budaya ditangani oleh Pak Puji. Itu nanti adalah penetapan benda-benda cagar budaya yang ada di Jombang berupa struktur, berupa kawasan atau berupa situs-situs dan sebagainya. Termasuk benda-benda lepas dari itu semuanya adalah harapan saya Pak. Ini pas kita bulan ini akan menetapkan rumah kelahiran Bung Karno. Iya, yang ada di pelosok Pak. Iya. Sebagai sebuah situs, jadi tidak hanya rumahnya ya pokoknya kawasan sekecil itulah, sak kebone, sak opone dan tangga-tanggane dan sebagainya, sehingga nanti akan bisa dibuat peta zonasi. Nah ini pas ulang tahun Jombang bulan Juni nanti. Bulan Juni tahun depan loh. Ini. Bulan ini. Juni apa ini? Bulan Oktober bulan depan. Bulan depan itu akan ditetapkan oleh Bupati. Alhamdulillah. Jadi kami sebagai TAJB sudah membuat kajian. Ya memang sejarah itu kan kebenaran relatif. Sehingga ketika menetapkan itu TAJB kita 5 ya. Yang tiga ini sangat setuju. Setuju lah pokoknya setuju. Sedangkan yang 2 ini punya catatan, kurang setuju. Maunya mungkin ya datanya ditetapkan sebagai rumah masa kecil. Ini. Nah, tapi karena jumlahnya yang 3 ini lebih banyak daripada yang 2, akhirnya ditetapkan sebagai rumah kelahiran Bung Karno. Soalnya dulu Jombang sendiri itu masuk Karisidenan Surabaya gitu. Iya, dulu itu makanya di Surabaya sebelum kemarin mau ditetapkan kan sudah terbangun rumah
kelahiran ya di Iya, di Pandian itu. iya, Ya, tapi sudah. datanya di sana kurang lengkap kan ya. Ya, dan kami sudah mencari data lengkap, data tertulis dari pendaftaran di ITB sampai ijazah ITB itu Iya, sudah iya. lahirnya Bung Karno bukan 1901, 1902. 02. Jadi siap-siap bagi warga Ya memang Poso. ditulis memang lahir di Surabaya, tapi waktu itu memang Lebih Jombang belum detailnya. ada kabupaten. Belum ada kabupaten gitu. Iya. Jadi memang di situ Ploso waktu itu memang masih merupakan mungkin onderan ya. Onderan itu semacam kecamatan ya. Kecamatan, Karena di ya. sini masih belum ada kabupaten. Yang ada adalah Abdeling Jombang. Abdeling Jombang. Abdeling Jombang yang dipisahkan dari Abdeling Mojokerto itu tahun 1881 ya. Nah itu tidak ngusuri pemerintahan, ngurusi aset-aset Belanda yang ada di Wonosalam dan Oh, sebagainya. iya. Dulu sebelum ada Abdeling, Trawulan itu ikut Mojoagung. Ikut Mojoagung. Iya. Iya. Tapi namanya bukan Mojoagung dulu ya. Namanya ada. Terus Wonosalam dulu ikut Mojokerto. Ikut Mojokerto. Iya, terus ditukar. Oh, gitu loh. terus ditukar jaraknya kan lebih Trawulan ke Mojokerto. Ya, karena memang karena Belanda lebih melindungi di Jombang karena punya gereja Kristen yang besar. Jadi Mojowarno. Mojowarno. Makanya mereka mendirikan untuk pengamanan itu di Badangoro, didirikan dibuat lapangan terbang oleh Belanda di sana. Ada ya bekasnya? Ada. Lapangan. Ada di Badang, lapangan Badang ini sekarang milik Angkatan Laut loh. Kan Jadi seperti dulu itu semacam airport ya. iya airport Jombang ini sudah punya airport sudah di zaman Belanda. khusus, tapi ya memang itu Oh, iya. kebutuhan Khusus. untuk bukan komersial lah. Bukan ya. Iya. Untuk melindungi aset-aset Iya, itu yang mengamankan banyak terdapat di itu. Jombang Selatan. Kira itu. Ya, Iya. mudah-mudahan ini lancar karena belum dijawab ya. Nah, kami sudah membuat kajian itu, mungkin tinggal merapat not barang. Nanti yang setuju tanda tangan, yang tidak setuju juga tanda tangan, tapi memberikan catatan kenapa tidak setuju kan gitu ya. Dan itu boleh, mungkin negara boleh berbeda kok ya, boleh berbeda. Yang penting berarti yang lebih banyak memilih itu yang dianggap menjadi pengesahannya gitu. Dan semoga Bupati tinggal mengesahkan gitu. Dan semoga dengan adanya nanti situs rumah kelahiran Bung Karno menjadi perputaran ekonomi untuk pariwisatanya ini supaya lebih maju di daerah pelosok ya. lagi. Ini nanti akan Menjadi dimulai efek. Mas. Ya. Pada ulang tahun Jombang akan ada seminar, gagasnya ya seminar internasional sebenarnya. Ya. Tapi kalau nggak nututi ya cukup seminar provinsi. Provinsi. Iya. Provinsi karena kita undang semua stakeholder dari Surabaya, dari Blitar, dari Tulungagung, dari tempat-tempat yang pernah dihinggapi Bung Karno, Iya. Mojokerto, Ada Sidoarjo. wisata budaya wisata sejarah gitu. Iya. Wisata sejarah. Dan Jejak-jejak Bung Karno dari masa kecil. Dan yang penting apa? Seperti seminar ini adalah kebangsaan, Mas. Jadi di situ kita mengajarkan tentang kebangsaan yang benar ya, apa? Jadi tetap membangun rasa kebangsaan ini terhadap para generasi muda supaya tidak menanamkan luntur, menanamkan Bhinneka Tunggal Ika dalam arti yang sebenarnya. Tidak mengaku-ngaku. Aku ikan NKRI, aku menjunjung Bhinneka, tapi prakteknya nggak ada. Semoga saja dengan nanti ada sejarah tentang tentang wisata Bung Karno dan penanaman pribadi yang seperti jenengan sampaikan tadi, para generasi muda ini tidak melupakan semangat Bung Karno. Ya. Terutama itu semangatnya. Karena Bung Karno untuk membangun NKRI jangan sampai kita melupakan sejarah jas merah sekali-sekali kita mungkin kata-kata untuk para generasi Gen Z ini. Wah, dari jenengan ini kata-kata bijak lah untuk pengembangan kebudayaan, untuk pemanfaatan kebudayaan maupun lain-lainnya, ini butuh
peran generasi milenial ini. Generasi apa namanya? Gen Z. Gen Z. Ayo, orang yang sudah sepuh kayak saya ini butuh tenaga muda. Ayo, generasi muda, kita jadikan Jombang kota budaya, ya juga kota santri, ya juga kota sejarah yang memang itu semuanya ada milik Jombang. Jadilah orang Jombang yang punya karakter yang sudah jelas adalah orang Jombang itu adalah brah breh, jopo jeru podo. Hatinya, ucapannya, kelakuannya harus sama. Artinya jujur. Yang kedua, brang breng. Kita terus terang nggak apa-apa. Daripada menyembunyikan kebenaran, lebih baik kebenaran diungkapkan, tapi dengan cara yang baik, sopan, dan lebih efektif. Makanya itu hal yang kedua. Yang ketiga, kita harus apa? Brakluk, luman, ojo medit, ojo melegi. Duwe apa ae lah, duwe ilmu, amalno, duwe harta, sedekahkan, ya. Tidak harus semuanya, ya. Anda yang membutuhkan, punya apapun, punya pengalaman, berikan kepada siapa saja. Insya Allah Jombang akan memiliki percepatan. Dan ini kalau Anda semua berbuat, anak-anak muda, ya, Jombang kalian akan menjadi katalisator Jombang menuju daerah kecil tapi bertaraf internasional. Siap. Ayo. Dan jangan lupa, tokoh-tokoh besar di negeri ini lahirnya kebanyakan dari kota Jombang, Pak. Benar. Nah, siapa itu? Nanti akan kita bedah bersama Mas Heru, bersama Pak Anom Antono, bersama Mas Puji tentang 9 tema kemajuan kebudayaan, objek kemajuan kebudayaan. 9 itu oleh Pak Anom, 1 seni untuk Mas Heru, dan 1 untuk cagar budaya adalah Pak Puji. Ini akan mengisi Pertek Ploso Media. Dan nantikan tayangan-tayangan nanti, dan kita kemas sebagus mungkin supaya para generasi Gen Z ini minat, mau mempelajari dan melestarikan, menjaga kebudayaan asli Jombang. Nantikan tayangan nanti di Pertek Ploso Media. Oke guys, sekian podcast kali ini dengan Cak Nasrullah, budayawan Jombang. Semoga dengan informasi sejarah-sejarah yang disampaikan beliau, para viewer Pertek Ploso Media bangkit lagi, bersemangat lagi untuk melestarikan kebudayaan khususnya di Kabupaten Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.